Oke, hari ini gue ngobrol dengan Aldean Tegar. Dia adalah seorang streamer dengan membership yang banyak banget. Gue mau nanya-nanya ke dia nih, gimana caranya biar seru kayak dia. Let's go. Dean, apa kabar? Baik Bang Radit, baik. Alhamdulillah, thank you banget udah invite. Biasa lo ngomong kasar, satu dong. Apa? Satu ngomong kasar. Ngomong kasar? Boleh nih? Boleh. Serius gak apa-apa? Nanti gue sensor. Gokil. Tapi sopan banget ngomongnya. Biasanya kencang banget biasanya. Iya benar-benar. Gue ngeliat stream lo seru-seru banget. Oke, gue mau nanya soal ini. Jadi kan, gue cerita dulu dikit ya. Gue dulu punya YouTube membership. Ya. Dulu banget. Itu pas awal-awal membership YouTube dibawa ke Indonesia, gue termasuk salah satu YouTuber yang dikenalin. Benar. Radit, nih kita mau bikin nih YouTube membership gini-gini. Terus gue kan masih skeptis ya. Benar. Emang masih ada yang mau bayar apa segala macam. Betul. Tapi gue ikutan lah. Gue ikutan waktu itu bayarnya cuman berapa deal, ingat gak lo? 9.000 perak ya? Enggak. Ya, 9.900 sebulan. Ya, 9.900. 9.900 sebulan, tapi dapatnya stiker sama stiker. Lo tahu nggak kalau udah setahun dia ikut nanti batch-nya berubah. Betul. Kalau udah 5 tahun berubah yang gitu-gitu kan. Yang berapa bulan berubah. Betul. Nah, sama dapat itu doang bro. Jadi nggak ada eksklusif konten tuh. Benar. Oke, nah lumayan rame yang ikut. Ada membernya lumayan rame lah. Terus dihack YouTube gue. Oh, dihack YouTube. Dihack. Emang nih Elon Musk ini ya, ini rese banget dia nge-hack YouTube gue. Iya. Dia Elon Musk nge-hack YouTube gue, terus dia seminar. Seminar nge-live kan dia. Iya. Soal kripto gitu kan. Ya. Terus dihack sama Elon Musk. Abis itu ini pakai AI ya, berarti itu ya, kalau nggak salah. Kan teman-teman pada kena tuh. Benar. Nah, membershipnya hilang. Dan gue bikin video waktu itu, gue bilang, wah gue gimana ya. Udah ngurusin membership ya, walaupun cuman pakai emoji doang dan lain-lain doang ya. Dan kan udah ada batch kan pasti ganti-ganti tuh kalau ada nama membership gue itu hilang semua pak. Hilang semua. Gue nggak bisa karena YouTube tuh kayak otomatis mutusin membership mereka. Betul. Datanya udah nggak bisa gue ambil lagi. Ya. Jadi gue udah kapok gue bikin membership. Karena subscription kan. Karena maksudnya gimana tuh? Jadi metode pembayaran itu subscription. Iya. Jadi bayar sekali, kalau diputus ya udah putus semua, refund gitu. Iya, di refund. Nah memang waktu itu pada di refund segala macam. Itu lewat sistem YouTube lah ya. Ya. Nah habis itu yang terjadi adalah gue kapok karena gue nggak mau nanti tiba-tiba orang udah membership gue lagi, batchnya udah berubah kan udah lama, dihack lagi. Oke. Karena gue sempat nyari tahu ternyata yang dihack kayak gini tuh susah banget dihindari. Benar. Karena dia nggak pakai 2-point system verification, tapi pakai cookie ya, cookie-nya diambil gitu-gitu. Oke nih, nah kapok, tiba-tiba bulan lalu si YouTube ngobrol lagi sama gue. Yeah. Kita ada fitur yang terkini, yaitu kalau misalnya membershipnya putus gara-gara dihack, orang bisa langsung lanjut. Betul. Jadi kayak dibekuin dulu, abis itu bisa lanjut. Jadi batch apa nggak berubah, nggak hilang. Betul. Nah, gue langsung mikir lagi kan. Wah anjir, kayaknya gue bikin lagi kali ya membership, mikir-mikir doang. Iya. Tapi gue nggak mau kayak dulu, cuman emoji apa segala macam. Gue juga mau ada konten eksklusif atau apa. Eksklusif, benar. Nanya lah gue kemana-mana nih. Gue nggak perlu nyebut orangnya lah ya. Tapi gue nanya kemana-mana. Banyak yang bilang kayak Aldean ini adalah streamer dengan membership yang terbanyak di Indonesia. Salah satunya mungkin ya, salah satunya terbanyak di Indonesia. Nah, penasaran gue, nontonin gue konten lo. Iya. Ternyata lo main game, terus gue diceritain siapa gitu. Kayak lo banyak strateginya supaya tetap engage, lo pakai hashtag apa segala macam gitu. Benar. Nah, hari ini gue mau belajar sama lo. Oke. Gimana caranya membership lo bisa jadi yang terbanyak kalau bukan yang paling banyak di Indonesia? Iya. Gimana ceritanya? Jadi kalau gue sih dari awal mungkin sama seperti pada umumnya Bang Radit, kayak YouTube kan pasti memperkenalkan produknya ya. Seperti biasa. Cuman kan aku pikir karena streamer nih beda. Gak tau sih, aku sih nge-classify-nya beda ya, streamer sama YouTuber beda gitu kan. Mungkin karena streamer mikir kalau beberapa sistem YouTube itu, apalagi kan kalau live streaming ya, aku kan ngomong kasar juga. Kan itu kalau ngomong kasar langsung kuning, dolar kuning, merah, betul. Dan gak dapet duit kasarnya gitu. Gak dapat AdSense kan. Gak dapat AdSense ya, gak dapat AdSense, gak dapat iklan kan. Jadi aku mikir awalnya sih kayak emang cuma iseng-iseng doang bahwa utilize si membership ini apakah bisa atau enggak. Jadi aku ada strategi ngomong ke viewers dengan gimmickku aja, bilang kalau apa namanya ya dengan 10.000 ini
lu bisa support kreator gitu. Lo bisa Dan ada denger- gimmick-gimmick selanjutnya lah. Lo bisa denger gue ngomong jorok. Ya kayak gitu. Terus Iya. kayak replaynya jadi eksklusif. Jadi kan jadi aku melakukan kebalikannya apa yang YouTuber biasa lakukan. Kalau YouTuber kan rata-rata ya konten publik aja gitu. Konten publik dari AdSense kan. Kalau aku replaynya itu dijadiin membership, Bang Radit. Reply-nya jadi membership apa nih maksudnya? Replay live streaming. Video yang sudah jadi setelah live streaming kan jadi video replay videonya itu jadi bukan reply komen ya. bukan replay ya sorry Inggris gua Aman karena si siapa itu yang suka marah tuh Justinius Laksana. Coach Justin. Itu kan emosian banget tuh. Benar, lagi Koci, live si Koci kan kayak gitu. Nah, dan banyak yang sebel sama dia juga tuh. Iya kan? Ya maksudnya kan dia banyak yang suka ngata-ngatain dia lagi. Benar. Nah, menarik banget dia bikin membership. Betul. Orang yang member yang bisa komen. Jadi orang kalau mau ngeledekin dia harus bayar tuh terlalu pinter dia. Itu juga sama. Jadi sebenarnya banyak fitur yang bisa di utilize. Salah satunya itu kayak membership only comment kalau live streaming. Cuman kalau setelah jadi video ya memang karena eksklusif video only. Jadi Coach Justin aku juga membership di Coach Justin karena aku nonton live komentarinya dia kan. Jadi dia tuh banyak video juga, sama aku juga banyak video yang khusus membership only. Jadi kalau mau nonton itu harus bayar membership. Oke, gue sempat ikut juga tuh pas jadi dia tuh suka barengin sama live kan. Jadi kalau ada big match apa, betul. Hanya member yang bisa nonton dia reaction live kan. Betul. Tapi dia nggak nampilin pertandingan bolanya, kita nonton sendiri nih. Betul. Tapi kita bisa dengerin dia. Betul. Oh, live komentari gitu. Live komentarinya. Iya. Oke, jadi ide awalnya itu dari AdSense kuning kalau lu karena ngomong kasar itu lu jadi diri lu sendiri aja kan. Maksudnya lo enjoy aja emang sehari-hari kayak gitu kan. Betul. Dan ketika dikasih dolar kuning lo ngerasa kalau harus ngelimitasi diri lo kayak mager juga. Ini bukan gue gitu kali ya. Waktu itu apa gimana? Iya enggak sih. Cuman ya sebagai ya aku sebagai content creator atau sebagai streamer karena ya mungkin juga bukan mindsetnya soal uang aja sih sebenarnya, cuman kayak YouTube juga encourage bahwa ini adalah program yang bisa dipakai untuk kreator untuk monetize kan. Jadi ya aku muter otak untuk karena kebalikannya itu yang dolar kuning dan dolar merah, aku jadi utilize membership dengan maksimal gitu loh. Ada cerita lucunya juga nih tapi jadi gimana awalnya itu mungkin banyak kreator, teman-teman streamerku juga ada yang member. Bukan, jadi membership ini dulunya dianggap remeh, Bang Radit. Karena kan cuman dia itu dibilang hanya 10.000, ini nggak akan jadi apa-apa lah. Tapi kan bisa banyak, bisa Panji aja 1,4 dia ada. Iya mereka nggak mikir bisa segede itu sebanyak itu. Karena Bang Radit aja kan tadi mikir kalau emang orang pada bayar ya gitu, kayak mau bayar ya untuk willing to termasuk konten. Ya kayak gitu. Tapi ternyata memang ya bisa. Cuman itu karena mungkin aku mikirnya karena udah kebiasaan dari awal dan apa yang disebutkan itu apakah worth atau enggak dalam arti yang dijualnya lah ya mungkin worthnya di situ. Cuman konten kreator dulu banyak yang menganggap remeh aja sih ini bakal jadi apa gitu. Tapi kan berarti banyak yang menggunakan membership ya. Betul. Termasuk ada Dilan Pro segala kan juga. Apa yang ngebedain lo kok bisa jadi lo menjulang sendirian gini gitu? Mungkin ya, mungkin faktor hoki juga. Aku juga kayak punya viewers atau komunitas yang lumayan solid. Jadi aku tuh bikin, jadi konsep streamingku tuh dari viewers untuk viewers, Bang Radit. Yeah. Jadi viewersnya itu bisa ngatur aku. Kebalikannya dari streamer yang lain. Kalau streamer kan banyak YouTuber atau streamer itu kan nggak mau diatur lah. Yeah. Ngapain ngatur konten-konten gua gitu. Nah kalau aku kebalik, aku kayak diatur sama mereka. Jadi apa yang mereka mau aku ikutin. Sama halnya dengan membership itu semua nama kayak kan aku ada hashtagnya ya. Membership itu namanya We Are Membership. Itu tuh jadi tagline dan itu jadi community yang aku punya sekarang. We Are Membership. Ya We Are Membership. Oke. Gitu. Awalnya kan lo berarti konten biasa dulu nih. Lo streaming biasa gini. Making the jump ke membership itu gimana caranya lo bisa narik mereka masuk ke membership? Sebenarnya simple aja sih Bang Radit. Kalau aku awalnya ya hanya talking nonsense gimmick gitu. Aku tuh ada gimmick dan ya real juga sih ngomong karena aku kan yang dijual itu utamanya replay Bang Radit. Replay setelah live streaming. Kan jam streaming aku tuh malam. Jam 10 malam ke atas. Jadi mungkin banyak orang yang keesokan harinya itu ada kegiatan. Mereka gak bisa nonton malam sampai begadang. Karena kan aku live streaming 4 jam, 5 jam sampai jam 2, 3 pagi. Jadi mereka tuh join membership untuk replay gitu awalnya. Jadi untuk replay untuk video.
Oh ini menarik nih. Ya. Jadi artinya adalah live-nya semua orang bisa nonton. Live-nya semua orang bisa nonton. Real time. Iya, reply-nya Orang cuma bisa di membership. di membership itu. Wah menarik Pak. Karena banyak juga, dan aku pun banyak kebantu dengan Clipper, Bang Radit. Clipper itu. Jadi Tahu, iya. ya kalau aku sih analyze ya, itu kebalikannya dari YouTuber podcast atau apa. Kan kalau YouTuber podcast banyaknya kayak Bang Radit gitu. Bang Radit post konten Yes. podcast. Clipper yang TikTok itu mereka baru rilis aja, mereka udah potong klipnya langsung diupload di mereka. Betul, banyak FYP tuh. kan itu merugikan, bener kan? Merugikan sedikit lah Oke. konten kreator bahwa Oke. itu kan malah mereka nontonnya di TikTok bukan di konten aslinya. Oke. Kalau aku kebalikannya, mereka tuh seneng ngeklip yang lucu-lucu atau yang kemungkinan Yang marah-marah. yang ini, marah-marah, tahu. dapat Pernah viral lihat. atau lucu. Pernah lihat Nah tuh. mereka upload di TikTok, FYP punya ini sendiri lah gitu. Jadi Pengen punya apa sendiri? punya Kebanggaan. sendiri kalau dia bisa FYP juga gitu, dan senang juga kali. Oke, tapi itu kan konten berbayar, kan? Maksudnya artinya konten untuk member. Lo nggak kayak ngerasa kayak yang member ngerasa kecewa dong, soalnya kan dia ini dia udah bayar tapi kok ternyata bisa diklip orang secara publik nggak juga? Enggak juga, jujur awalnya aku sih sangat open tuh anything ya. Sampai sekarang juga sampai ada beberapa clipper yang memang di monetize, dan aku bilang aku nggak apa-apa. Kayak dia sampai ada yang DM aku kayak aku bisa nyekolahin adiknya gitu-gitu, sampai bisa beliin banyak buat adiknya sekolah kayak gitu-gitu ya. Aku sih seneng banget Nggak dengar apa-apa. kayak gitu, nggak apa-apa. Soalnya Oke. kan ya udah, tapi kan ada beberapa konten. Kalau sekarang sih kayak 6 bulan terakhir tuh ada beberapa konten yang memang tidak boleh diklip gitu. Kayak ada beberapa bahasan yang untuk membership only. Karena membership itu udah tier-tiernya kan Bang Radit. Ya. Ada 10.000. Kalau aku nih ada 10.000, ada 40.000, ada 1.500.000 gitu. Oke. Dan itu benefitnya beda-beda. 1.500.000. Iya, 1.500.000 kan itu gede banget ya. Jujur aku 1.500.000 ini just for fun aja. Tapi ada. Tapi ada yang gabut, orang-orang kaya yang gabut mereka join. Aku udah bilang gak ada benefitnya. Tapi sometimes ada benefitnya. Kayak aku kan punya merchandise namanya Good Lunch. Baju ini lah, baju ini kan kayak Oh iya itu. ya Good Lunch. Jadi aku kan kemarin ada viral something yang Gwencana itu yang Tahu ya, itu yang lucu itu banget. kan. Nah, itu ada ada merchandise-nya. Nah, Iya. yang 1.500.000 itu selalu dapat merchandise-nya di awal. Oh, tapi apa hubungan sama Caimin? Apakah dia Caimin? Oh bukan. Bukan Caimin ini. Iya, Bukan Caimin itu lo ya ceritanya. Iya. Jadi dia dapat duluan atau dapat diskon gitu ya kira-kira ya? Iya. Dapat duluan sih. Dapat duluan ya? Free, ya. Free lagi. Free, ya. Oke. 1.500.000 wah gila sih lo. Ya. Apalagi lo kasih buat 1.500.000? 1.500.000 ya, ini juga apa namanya ya, biasalah standar, kayak bukan standar sih, dalam arti kayak sosial media di fallback gitu. Lo fallback. Iya, gue fallback. Terus juga kayak misalkan di live stream itu dapat moderator warna biru, dia beda sendiri. Kan kalau live chat tuh kan ada putih, hijau, biru. Dia biru. Iya, dia biru gitu, kayak gitu-gitu. Kalau mereka mau. Terus tapi ada juga yang memang mereka pengen anonimus gitu. Anonim bayar Iya. 1,5 juta Iya, anonim. dia nggak mau tahu itu siapa, nggak mau di Lu juga publish nggak tahu siapa kan? Nggak tahu siapa juga. Cuman dia bisa chat eksklusif gitu, kalau dia nanya apapun ya bisa interaksi langsung gitu loh. Gue buka di sini aja ya. Ya. Itu gue. Itu. Serius? Iya. Serius Bang Radit? Enggak bukan. Serius? Dia serius lagi. Nggak, tapi bisa dijual. Kalian join juga Bang Radit aja. betul. Iya. Oke, awal-awal langsung rame nggak membership? Awal-awal, jujur awal-awal yang nggak begitu sih Bang Radit. Pasti Nggak langsung heboh gitu. Nggak nggak? langsung heboh pasti. Tapi pada zamannya itu tuh kalau according to YouTube, orang YouTube bilang itu tuh udah oke. udah gede itu, kayak udah top 5 top 10 gitu. Even dulu kayak membership kan awal-awal buka kayak 3.000 sampai 5.000 membership. Sorry, ini lo batasin atau enggak? Enggak. Tapi lo Emang buka yang dapatnya join aja. 5.000 lah gitu ya. Ya 3.000 orang, 3.000 akun berarti join membership 3.000 sampai 5.000. Oke. Itu aja udah termasuk gede pada setahun yang lalu lah, 15 bulan yang lalu lah kurang lebih. Itu 5.000 membership, 3.000 sampai 5.000 membership itu udah termasuk live yang di reply dan lain-lain. Itu udah secara general. Jadi sebenarnya Oke. membership itu secara general. Jadi kalau misalkan mau live stream, mau upload video, upload apa. Aku juga kan ada beberapa upload video kayak vlog random gitu-gitu. Itu hanya buat member. Ada yang khusus member. Kayak misalkan ada 2 episode. Yang satu episodenya public, yang satu episodenya khusus member. Yang di public itu lo bilang kalau mau lihat lanjutannya itu Iya. khusus member only gitu. Benar. Tapi aku ngomongnya di live stream, nggak di live public biasanya. Nggak di video Nggak public di videonya. gitu. Tapi itu juga ada fitur kalau membership itu bisa nonton duluan Bang Radit. Jadi bisa nonton duluan. Jadi sehari sebelum rilis itu dia bisa nonton duluan. Jadi memang lo memanjakan membership lo banget ya. Ya karena mereka kan bayar. Bayar di harga berapa?
Aku 10.000, 9.900. Wah gila, itu value-nya gila sih. Iya. 10.000 Aku ada gimmicknya Bang Radit jualannya. Kalau Gimana? di live, guys, gue bilang, nih ya kayak gini, nggak apa nih. Kali Oh, aja ada yang mau join gitu kan. Guys, 10.000 itu buat beli nasi padang aja 1 jam 2 jam udah lapar lagi. Cukupnya beli apa? Nasi telur atau nasi tempe atau Iya, apa. iya. Lu dengan 10.000 lu join membership gua 30 hari. Lu bisa nonton replay, bisa entertaining, bisa apa namanya, bisa Seru-seruan. seru-seruan sama community yang ada gitu, yang seru juga. Cuman mengeluarkan 300 perak kurang lebih sehari. 300 perak sehari, cuy. Nah, iya. Murah banget. Murah banget kan? Join makanya. Kena lagi gue. gitu. Iya, kayak gitu. Oke, di tier atasnya berapa? Tier atasnya itu yang tadi 1.500.000. Langsung 1 juta? Enggak, ada 40.000 dulu. Nah 40.000 ada berapa? juga lagi. Kalau 40.000 dia ada live khusus. Yang memang khusus, namanya next level membership. Yaitu khusus untuk beberapa live pembahasannya yang tidak bisa diklip dimanapun. Oke. Jadi itu yang tadi aku bilang no clipper. Jadi khusus nonton di situ doang. Oke. Terus ada juga beberapa games yang demand-nya banyak. Kayak yang Bang Radit main, GTA Roleplay. GTA Roleplay? Eksekutif. Yes. Lo itu di XC juga? Aku di XC juga. Oh. Aku di next level mainnya. Oke. Jadi orang kalau mau nonton aku main RP, itu harus Bayar membership. Iya, 40.000. Mau lumayan tinggi tuh, mahal. Tapi seru sih memang sih. Ya, kayak gitu. Kalau live yang tidak melibatkan game ada? Kayak cuman ngobrol doang atau apa? Aku main kontennya awalnya itu ngobrol, just chat namanya. Iya. Kategorinya itu just chat. Jadi Kayak di ngobrol Twitch, doang. kan? Iya, kayak di Twitch. Tapi aku kan banyaknya namanya tuh live media share. Kalau di Indo tuh ada Meta atau ada yang lagi tren itu live media share. Jadi orang ngirim donation pakai video. Jadi dia ngirim video yang langsung bisa kita react langsung pada detik itu juga. Gitu, namanya live media share. Itu berarti di teknisnya di YouTube bisa juga kayak gitu? Di YouTube bisa, aku selalu melakukan itu. Berarti di OBS nanti lo Iya, masukin gitu-gitu ya betul, kode-kodenya ya? masukin, iya betul. Oh, jadi orang nyumbang gitu. Kalau gambarnya jorok, pernah nggak? Pernah, wah channelku pernah kena strike. Bang Radit udah hampir hilang channelku. Gara-gara Iya karena itu dikirim Gambar jorok. Dikirim nenen. punya orang tapi. Iya nenen punya orang. Iya maksud gue bukan Iya, punya dia kan? Bukan. Oh. Jadi kan kalau di YouTube tuh ada beberapa video yang educational purpose kan kayak maaf nih, Breastfeeding, iya, gitu. tahu. Nah, kan kalau dikirim konten ke aku yang bukan memang educational purpose itu kena. Oh, dia pakai konten breastfeeding. Iya. Oh, I see. Kayak gitu. Dulu sering kayak gitu. Cuman kan sekarang ada perkembangannya nih. Jadi mereka ada fitur untuk ngeblok kayak gitu-gitu bisa sekarang. Oh, oke. Ya, jadi Oh, sekarang bisa ke-detect tuh. bisa. Jadi ada not safe for work kayak NSFW ya itu bisa sekarang. Dan bisa Setting. manually add juga. Kalau aku punya akses manually add untuk biar nggak keluar lagi video itu. Jadi keblok. Jadi tapi tetap lo nggak ngekurasi dulu yang mau nampilin ya, lo nggak lihat dulu baru lo publish nggak ya? Benar. Kapan aja real time keluar tuh Real time gambar. keluar. Karena aku juga belajar Bang Radit setelah kena strike 2 hal itu kan sekali lagi hilang tuh. Wah kalau hilang sih membership hilang semua, channel hilang. Iya, iya. Aku disuggest YouTube untuk bikin channel satu lagi, channel kedua. Ya itu. Nah itu ada nama channelnya bukan Dean KT tapi Aldean Tegar. Ada satu lagi. Nah itu tuh khusus live media share. Kan itu kan media share itu kan mereka bisa kirim lagu juga Bang Radit dan kena copyright. Oke, artinya yang di channel satu lagi ini ada membershipnya juga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi video yang live di situ aku record, replaynya dijadiin unlisted atau private, nanti di share ke community-nya yang channel utama khusus membership only. Jadi mereka bisa rewatch, nonton replay, tetap benefitnya untuk membership. Oke, kalau pembajakan gimana cara? Misalnya ada member lo yang udah bayar 10.000, terus dia ngerekamin live lo ini, diupload sendiri full, misalnya, nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada sih so far. Cuman ya makanya aku bilang tadi yang re-uploader atau clipper itu, aku so far sampai saat ini masih Nggak oke apa-apa aja, nggak apa-apa lah. Karena juga potongan doang. Iya potongan Hitung-hitung doang. promo Belum sampai kan? yang full banget lah, hitung-hitung promo. Tapi karena- kan di YouTube juga ada banyak juga yang sekarang sih udah lumayan banyak yang hampir full gitu. Tapi udah banyak yang aku kayak ngomong aja di live, kalian kalau ngeklip jangan full banget lah gitu, kayak ada yang di cut-cutnya gitu-gitu. Cuman ya as long as ini tidak begitu meresahkan, so far nggak masalah sih buat aku. Kalau gue ya, gue tuh lagi tertarik untuk bikin membership lagi. Benar. Karena buat gue kemarin tuh gue underutilized banget. Gue membership gue cuman masalah stiker sama badge doang kan. Kayak seru ya kalau misalnya gue bikin membership yang ada ekstranya lah gitu. Bener. Nah di kepala gue nih
Yang pertama Discord. Jadi kalau Yeah. misalnya mereka bayar membership, mereka dapat akses ke Discord khusus member. Oke. Karena kata YouTube juga bisa di link katanya ya. Bisa di Jadi link. kalau putus Semua membership, bisa. mereka bisa langsung cabut gitu kan. Cabut. Nah yang kedua live sih. Nah live-nya ini juga nggak rutin. Paling dua konten itu. Gua nggak kepikiran buat mengeksklusifkan apapun yang sudah ada sekarang. Artinya kalau misalnya gue bikin podcast, gue sih nggak kepikiran mau podcast misalnya sama lo sama siapa gue memberin. Ya. Kalaupun ada ya gue ngomong sendiri aja atau misalnya sama teman-teman lama aja gitu. Tapi bukan yang tamu khusus atau apa. Maksudnya gue nggak mau menghukum orang yang nggak bayar, ngerti gak sih maksud gue? Iya. Gue nggak mau feelnya ke situ. Kalau gue bikin member ya pasti ada segmen baru lah. Betul. Gitu. Nah, gue mau nanya-nanya sama lo. Yang pertama Discord, lo ada membership Discord? Membership Discord nggak ada, tapi Nggak ada. tapi orang yang join membership itu ada bisa nge-link ke Discord. Jadi aku juga punya Discord, Discord DNKT namanya. Member di situ, member tapi bukan membership ya. Membernya itu udah sampai 100.000 lebih. Oh, member artinya community-nya. Artinya orang bisa join Discord itu gratis? Gratis. Oh. Tapi di Discord yang gratis itu ada channel khusus We Are Membership yang link ke akun YouTube-nya dia yang membership. Jadi untuk mengakses community yang itu harus membership di channelku. Wah itu lebih menarik ya? Iya, jadi ada lagi room khusus untuk dia yang membership. Oh, tapi kalau dan setiap yang tadi kan aku tayarnya ada 3 tuh. Iya. We Are Membership, Next Level, sama ada yang paling tinggi 1,5 juta. Nah itu tuh beda-beda channelnya. Jadi kalau yang 1 juta, tapi yang 1.500.000 bisa akses 3-tiganya. Ya dengan seterusnya gitu. Tapi kalau gue mau bikin Discord hanya khusus member juga bisa dong? Bisa, sangat bisa. Jadi satu Discord itu emang buat member aja. Betul. Supaya memang ya udah emang komunitasnya ada platformnya gitu. Betul. Emang kita khususkan buat mereka aja. Betul, itu betul. bisa juga ya? Bisa juga, sangat bisa. Oke. Serepot apa untuk mengurus Discordnya buat lu? Serepot apa? Jujur, kalau aku aku beruntung juga punya Komunitas. orang-orang atau komunitas yang memang dia bisa jalan sendiri gitu. Jadi mereka ngurus sendiri. Awalnya tuh dari community semuanya. Makanya aku bilang dari viewer untuk viewer. Aku beruntung aja sih, Bang Radit mungkin punya punya penonton dan community yang memang loyal banget gitu loh. Aku masih sampai sekarang aku ada di posisi ini, aku merasa ada beruntungnya gede banget sih. Oh, jadi artinya yang ngemoderasi juga penonton juga. Oh, mereka jadi mod di sana. Iya, jadi admin. Jadi admin di situ. Iya. Oh, oke. Lo sering berkomunikasi nggak di Discord itu? Iya, sering. Ya maksudnya ada komunikasi sama mereka. Cuman nggak sering kayak intense daily gitu, enggak sih. Paling chat-chat doang atau? Chat-chat aja kalau misalkan ada event. Kan kadang-kadang juga ada volunteer atau sponsor atau donatur gitu yang bikin event untuk community aja, kayak turnamen, game gitu-gitu, kayak 17 Agustusan, Valentine lah, kayak event kecil-kecilan lah. Ya mereka juga dari community untuk community, dari viewers untuk viewers, buat aku gitu. Oke, wah seru banget ya. Menurut gue lo next level kreator sih, karena wah, thank you banget Bang Radit. Karena kreator itu ujungnya harus embracing ini gitu, building komunitas, terus disupport sama penontonnya gitu. Kalau enggak susah juga kan sekarang ya, kan kreator banyak banget. Benar. Lo mau nge-sustain ini harus mikir gimana caranya supaya gue juga masih bisa nge-provide tim gue, masih bisa produksi juga, syuting dan lain-lain. Tapi yang juga worth it buat penonton gitu. Membership tuh menurut gue salah satu yang menarik banget gitu. Apalagi pas awal-awal gue ikutan membership ya, programnya YouTube ini dikit banget gitu yang kebayang, orang ikutan dikit. Ya. Masih di roll outnya juga ke kreator-kreator tertentu doang. Benar. Sekarang semuanya anjir, semuanya dapat gitu. Ya, semuanya dapat. Bisa akses lah. Bisa akses. Ya, bisa pergunakan lah. Bisa pergunakan. Oke, apa masalah yang lo dapat dari punya membership ini? Ada nggak? Pernah nggak ada satu masalah yang punya? Sebenarnya bukan kayak masalah dari membershipnya sih. Kalau Bang Radit tahu atau nggak tahu gitu ya, viewersku nih bukan lumayan sih, sangat barbar Bang Radit. Iya. Sangat barbar mereka. Parah banget barbar. Sampai mungkin bisa nyariin aku musuh lah. Apalah bisa mereka. Segitunya Bang Radit. Mereka bisa nge-spam orang kayak gitu-gitu. Ya itu pros and cons lah bisa dibilang ya. Plus sama minus lah. Karena ya dengan yang besar juga angkanya. Mereka bisa melakukan apapun. Macam-macam mereka bisa ngelakuan apapun. Pernah ada masalah gak? Yang kemarin-kemarin kan. Gimana tuh? Ada tuh... sempat, jadi kan kalau aku tuh kalau live tuh ada donation. Donation itu kan keluar kata-katanya tuh. Aku baca kan. Nah itu tuh kadang-kadang aku nggak tahu nama orangnya siapa. Kemarin kayak 2 bulan yang lalu aku bukan pernah sih, aku ada
kena bukan isu lah, ya sebutnya isu kalau dia orangnya baper. Jadi sama Bang Rudy Golden Boy. Oke, Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy yang MMA itu. Iya, ya. Nah, aku ada di donate sama orang. Aku lagi main game nggak fokus nih. Dia bilang donate nih, Bang, tolong katain temen gua namanya Rudy, stop apa namanya? Kacau banget. Stop apa cari musuh atau stop bikin onar atau cari musuh, dia bilang kayak gitu. Aku baca dong, sama aku langsung. Rudy kayak, gitu. Ya, Rudy gitu, lu janganlah apa cari-cari masalah buat orang. Gue bilang gitu, nama lu Golden Boy udah kayak komik bokep, gue ngomong kayak gitu. Iya, gue main lagi. Tapi kan gue gak tahu Rudy siapa. Ya, dia bilang teman dia. Iya, 3 hari kemudian Bang Rudinya, ini siapa ini? Kayak gitu. Ngomong di mana, Doi? Di IG, di Instagram. Siapa nih ngata-ngatain gue gitu? Iya, MMA pula. Iya, mana iya kayak gitu kan aku. Wah, itu kok seharian tanya tuh istriku kayak aku nggak bisa makan gitu kan. Aduh, pusing banget nih kayak gitu. Iyalah. Tapi Celos sudah nelpon. Udah kan, udah. Tapi udah kan aku ada podcast sama Celos kemarin. Dan akhirnya enggak, maksudnya mau diberantemin enggak sama Celos? Iya, itu kemarin kan banyak digorengnya itu. Bener dia versus Rudy kayak gitu-gitu. Enggak, emang kayak gitu. Beneran udah. Digoreng banget buat hype juga kan, buat Beyond-nya juga sebenarnya. Tapi ya untungnya Bang Rudinya bawa fun lah gitu ya, karena streamku macamnya kayak gitu. Cuman kalau baper itu saya di suplex Bang Rudy. Iya gitu. Tapi aku jadi hadir ke acaranya Bang Rudy kemarin kayak di Bekasi, nonton tinju gitu-gitu. Iya. Terus juga ya buat hype aja lah. Lebih ketakut juga kan ya? Takut juga. ada satu lagi kalau Bang Radit apa tahu. Lagi? Pak Polisi. Hah? Pak Ambarita tahu kan? Enggak tahu apa tuh. Ada Pak Ambarita yang di program TV apa tuh? Pak Ambarita nama polisinya? Iya, yang itu loh. Ada yang meme dia nyomot gangster, mulut gangster. Yang di itu lapor Pak lagi 86. Iya. Oh iya Nah, itu juga sama. Kenapa tuh? Ya aku juga kan nggak tahu gitu. Nah, kan lagi fokus main sama kurang lebih kayak gitu. Terus kasih tahu tuh si Ambarita itu. Ya aku dulu waktu 5 bulan yang lalu semua yang kayak kan sebelumnya tuh bukan kayak nama-nama orang gitu Bang Radit. Kayak sebelumnya tuh ya teman-temannya beneran. Iya, kayak misalkan apa namanya, Bang kasih tahu temen gua nih gimana apa namanya dia tiap hari kayak gitu-gitu. Ya gue kan lu stop lah udah gede, gue bilang gitu kan, jadi tolol lu, gue bilang kayak gitu. Kayak gitu Bang Radit. Kena lagi tuh. Apa Pak Ambarita? Pak Ambarita bilang apa? Pokoknya lo kata-katain juga. Pokoknya kata-katain juga. Iya. Nah sekarang aku ya masih 2 bulan ini aku setelah ada kejadian itu, untung gak baper juga. Tapi itu malah jadi Pak Ambaritanya mungkin dapat campaign juga sama game PUBG yang tembak-tembakan itu. Oh, tahu. Jadi akhirnya barengan gitu loh. Akhirnya dapat brand bareng. Iya, kayak gitu. Kalau gitu menurut gua lo katain semua polisi. Wah, ada yang lebih parah lagi. Jadi aku setelah 2 bulan itu aku jadi kayak bukan gimmick sih, cuma kayak ngomong ke live bahwa kayak gua harus setiap gua live tuh harus tahu dulu kayak apa yang terjadi hari itu, atau semua orang kayak even kayak apa namanya jenderal-jenderal TNI gua harus tahu nama semuanya. Terus kayak apa namanya kayak petinggi-petinggi PBB, menteri semua, petinggi bupati. PBB. Iya serius kayak gitu. Mereka tuh sampai nyebutin nama-namanya. Kayak kasih tahu. Lucu banget. Oh, ada tuh. Nggak tahu ini boleh masuk atau enggak ya. Apa coba aja. Kan kemarin ada yang viral. Itu apa namanya istrinya Pak. Oh ya. Itu katanya gosipnya oke. Iya, lalu lagi main ya. Bang, kasih tahu tuh temanku itu apa namanya? Mandi gitu. Kan gua udah riset. Lu stop jangan kayak gitu. Tapi nama lengkap apa cuman nama depannya doang biasanya. Oh. Kalau nggak nama depannya doang, nama belakang kita kan tahu nama belakangnya. Iya. Kayak nama Bang Radit kan panjang tuh. Ada belakangnya nama keluarga kan. Biasanya nama keluarganya yang di ini. Oh. Kasih tahu si ini gitu. Berarti sama dia rekam abis itu digoreng. Iya, di klip dimasukin ke TikTok FYP. Waduh, parah. Terus di tag-tagin gitu. Wah, gila. Itu yang bikin community aku tuh kayak gitu. Dajalnya. Community aku kayak gitu. Iya, dajalnya kayak gitu mereka. Iya. Parah banget. Oke, tapi itu yang paling ekstrimnya lah ya kalau itu ya. Itu sangat ekstrim. Kalau soalnya kan kalau gue mikirnya lo membership nih, berarti kan orang bayar kan. Ada nggak sampai yang jadi obses banget sama lo, nge-stalkingin lo, datang ke rumah gitu-gitu? Sampai kayak gitu enggak sih, cuman ada yang tahu alamat, mungkin nggak tahu dari mana ya. Mereka ngirim karangan bunga gitu-gitu. Karangan bunga apa? Ya itu ditunggu match. Good luck ya matchnya lawan Rudy Golden Boy. Kayak gitu-gitu. Tapi mereka Bang Radit ya itu next level banget sih. Mereka gocekan yang donate-nya itu gocekannya
Aku kan kalau lagi main game terus ada donate itu kan aku baca, aku nggak fokus dong. Iya. Ada kayak beberapa nama juga yang dia karena aku udah kebiasaan manggil mereka Tulu. Kayak misalkan Tulu tuh apa? Kayak misalkan mereka tuh donate kayak lu Mas Dean kan lu yang gitu. Lu tuh yang nah, mereka yang donate-nya tuh mereka set namanya tuh sensor ya. Namanya tuh memberikan 10.000. Main yang benar kan, gue lagi main lu itu langsung kayak gitu kan. Segitunya pinter banget anjir, pinter banget sumpah. Wah, viewer lo pinter banget, terlalu pinter sih gitu. Makanya aku sekarang kayak gitu. Bukan itu doang, ada kan yang nama beberapa public figure depannya lu. Oh iya. Lu Namaya, ada Lu Namaya tuh juga sering juga tuh kadang-kadang. Iya. Lu nama gitu, iya, ngerti gitu. Gua. Kayak gitu. Tapi kan buat mereka itu jokes dan entertain. Buat mereka buat gua masalah. Buat lo masalah. Baper, iya. Oke, terus kalau kalau off air gimana? Pernah bikin? Off air gimana? Untuk member? Oh, so far sih ya untuk saat ini aku upcoming pengen bikin, tapi belum ada kesempatannya. Belum pernah ada kesempatannya. Cuman kalau kayak event-event, aku kan backgroundnya gamers ya. Gamers, stream gamers. Jadi kalau ada acara itu biasanya fan meet-nya di situ. Ada fan meet sekalian? Ada fan meet. Sesuai acaranya sih biasanya. Kalau acaranya memang ada seperti itu, ketemu juga. Berarti lo ini dong ngelihat kayak ada yang datang ke lo, gue member lo ini bang, terus lo wah anjir nih yang member gue gitu, ada perasaan kayak gitu ya? Iya ada. Kan mereka kan kelihatan mereka tuh kayak, ya itu yang Bang Radit bilang kan, yang awal membership itu kan ada kalau sebulan logonya ini. Iya. Nah itu mereka tuh kayak punya kepemilikan dan kebanggaan tersendiri dengan membership tuh. Gue udah setahun loh, gue udah 2 tahun loh, kayak gitu. Gue udah 24 bulan loh, kayak gitu. Makanya pas yang membership gue hilang itu gue sedihnya ampun-ampunan gue. Bener. Karena batch itu yang seru tahu. Iya, batchnya yang seru. Kan bisa dibuat macam-macam mengeradit. Ada tuh beberapa konten kreator. Aku juga akhirnya berubah jadi kayak gitu. Jadi kan karena itu tuh kayak punya pet gitu ya. Jadi kita dari telur dulu Bang Radit. Pas join pertama tuh telur. Iya. Nah setelah 2 bulan pecah, berubah. Terakhir jadi naga gitu atau jadi apa kayak gitu. Kalau lu apa? Kalau gua kodok kalau gua. Dari beludru dari berudu. Ya dari kayak gitu. Tapi kayak ada semi sok kerennya gitulah naga. Tapi ya sebenarnya nggak begitu relevan sih. Dari kecebong berarti? Iya dari kecebong kayak gitu. Dari berubah telur jadi dulu naga. Berubah ya. Gimana cara kecebong jadi naga? Enggak, kodoknya. Enggak, maksudnya si kodoknya tuh kayak ada semi naganya, ada sayapnya gitu. Tapi kan nggak begitu kelihatan karena kecil ya. Jadi ya warnanya aja sih ganti-ganti kayak gitu. Kenapa itu? Nggak tahu juga. Jadi ya aku ada backgroundnya juga itu. Katanya aku mirip kodok Zuma katanya. Kalau dalam beberapa wajah mimik aku, Bang Radit mau lihat? Hah? Bang Radit mau lihat? Kayak gimana? Kayak gitu katanya. Katanya mirip kodok Zuma. Jadi ya udah lu kayak terus anakku juga ada bilang kalau di live gitu, dia ada bilang Dedi kayak frog gitu. Jadi ya udah dibikin aja. Nonton live lo juga? Ya kadang-kadang ada beberapa kan istriku juga ngeliatin gitu loh. Kalau lagi live ya? Ya kan klip-klip biasanya dari klip-klip. Kalau dia nggak nonton lah, aku kan ngomongnya kasar gitu. Umur berapa anaknya? Umur anak yang satu 5 tahun. 5 tahun. Yang satu baru 2 tahun. Iya. Gede juga Pak itu Pak. Iya. Udah 5 tahun. Umurnya berapa sih? Umurku 3 tahun ini. Oh oke. Iya. Oke, wah seru banget ya. Kalau gamenya, gue pengen tahu soal lu streamingnya. Apa game yang biasa lu mainin yang viewer tuh tertarik banget? Kalau horor nggak apa-apa? Oh kalau aku lebih ke marketnya tuh aku kayak game party sih. Bang Radit, kayak party itu dalam arti game yang banyak main sama teman-teman yang lain gitu loh. Artinya streamer lain? Artinya streamer lain, teman-teman yang lain. Jadi aku punya teman-teman streamer juga, mereka streamer juga, main bareng sama aku. Itu konten yang paling banyak diminati dan dijual. Biasanya apa? Yang bunuh-bunuhan gitu? Iya apa, party zombie atau main Among Us, atau mungkin Among Us kan ya, kayak mirip-mirip gitu. Ya kayak gitu-gitu banyaknya. Kan kalau misalkan ada beberapa streamer yang lain, panutanku juga gitu, kayak Bang Windah atau Bang Windah Basudara. Kan itu lebih ke horor ya banyaknya. Horor cepat, horor sejam gitu. Nah aku konten horor malah lumayan jarang. Nah karena lumayan jarang, dijual di membership. Jadi pas konten horor mainnya di membership. Aku banyak konten eksklusif membership lah. Kayak misalkan manajerku, istriku ini kan dia nggak pernah muncul di liveku. Tapi di membership dia muncul. Oke. Ya, jadi kalau orang mau lihatlah di membership gitu. Jadi harus bayar. Oke.
Kalau gue ya ngelihat bahwa lu memang kayaknya secara fokus ke membershipnya ya. Memang rasanya difokuskan ke situ kan. Mungkin. Membership, Kayak after kontennya sih kayaknya. Iya, maksudnya tapi artinya dalam pikiran lo, oke, gue seriusin nih membership gue gitu. Benar. Nah kalau gue malah kebalikannya, gue tuh lagi dalam proses berpikir bahwa ini tetap sama semua, tapi memang add-onnya tuh di membership. Jadi artinya fokus utama gue tidak akan ke membership, tapi hanya untuk orang yang memang willing untuk dapat konten lebih baru ke membership. Benar. Lo kayaknya kebalikannya nih. Iya, lo, aku kebalikannya. Oh, emang mau fokus di situ berarti. Betul. Kan? Aku banyak melakukan yang kebalikan orang lakukan sih. Iya, dan itu berhasil sih menurut gue. Iya, mungkin beruntungnya di situ juga. Pernah nggak lo kayak lagi jalan kemana segala macem, terus tiba-tiba, bang gue member lo gitu? Jujur ya. Berkali-kali pasti. Banyak, sering banget. Kemana? Paling random ya banyak banget. Kayak kita jalan kemana, di mall, mau di luar. Bang gue member lo gitu? Iya, terus banyak teriak-teriak hal-hal yang ada karakternya atau gimmicknya di stream gitu. Kayak apa aja, woi kodok gitu, kayak gitu. Teriak ya, kayak gitu-gitu. Dari jauh, kayak gitu-gitu banyak. Karena perasaan gue tuh, misalnya gue ke mall nih, terus si mbak-mbak pelayannya nih datang nyamperin kan, misalnya lagi di restoran gitu, si mbak-mbaknya bilang, bang aku nonton ini loh, cerita sialku minggu depan gitu misalnya. Wah anjir nih penonton gue gitu. Ya. Beda rasanya gitu, ngerti gak sih? Iya benar beda rasanya, benar. Beda rasanya dengan misalnya kayak, bang gue ngikutin podcast lu di YouTube, sama orang yang beli tiket, nggak tahu entah kenapa kayak gue ngerasa, aduh ini orang ada effort lebih lagi buat gue nyisihin uangnya apa segala macam. Perasaannya beda gitu. Benar, karena mereka willing untuk bayar. Benar. Gitu. Jadi kayak makasih banget ya gitu, ada rasa gratefulnya gitu loh. Benar. Nah lo sering juga kayak gitu? Aku juga ngerasa kayak gitu, tapi kadang-kadang karena mereka suka cari masalah buat gua. Dan mereka selalu, ya kayak kemarin yang viral sama Bang Rudi gitu. Mereka tuh kalau ketemu, jadi kapan bang beneran match gitu, kayak gitu-gitu. Ya aku gimikin lagi aja kayak apa gitu. Enggak kayak gitu-gitu. Tapi ya untuk yang gratefulnya aku sangat grateful sih benar-benar. Iya. Nah ini karena lo udah nikah nih, kalau dari keluarga, mertua, nyokap, itu tahu nggak lo kerjanya apa? Semua tahu, karena mungkin kan sebelum aku jadi content creator streamer ini, aku sebelumnya kerja di salah satu e-sports. Lo manajer Dota kalau jadi sebelumnya ada nama tim kalau sekarang namanya EVOS Esports. Atau Bang Radit tahu nggak? Itu ya EVOS. Itu apa namanya, salah satu 2 tim terbesar di Indo lah bisa dibilang sekarang kan. Lo jadi? Ya aku awalnya karyawan pertamanya EVOS. Aku dari tim manager yang nge-manage tim sampai terakhir vice president. Ya, berarti lu dari manajer tim, vice president EVOS. Iya. Wah, kenapa lu lepas tapi? Ya, karena ya ini lebih emang menjanjikan. Enggak juga sih. Sebenarnya alasan utamanya awalnya capek. Jadi pas aku terakhir jadi VP itu, aku juga nyoba terjun ke dunia streaming ini, ada alasannya juga sebenarnya. Jadi alasannya itu awal karena aku ngehandle banyak talent. Aku ngehandle kayak ratusan talent kan. Ada beberapa tuh waktu itu lagiin live streaming juga kan di platform yang namanya Nimo, yang dapat ratusan juta itu. Mungkin Just No Limit juga pernah tuh. Kayak gitu-gitu. Just No Limit tuh manajernya aku dulu. Oh gitu. Just No Limit, Aura yang punya Exe, terus Donkey, Yurino itu manajernya aku. Oh iya. Iya, aku manajerin mereka. Wah, gue pernah ketemu mereka lagi. Iya. Terus yang ngasih kontrak gitu-gitunya aku sama EVOS. Anjir. Gitu. Jadi aku tuh pengen, jadi banyak kan lagi tren tuh brand ambassador. BA untuk e-sports. Itu yang cewek-cewek ya? Cewek-cewek itu. Nah mereka kan bukan dari ranah e-sports. Mereka tuh dari TikToker gitu-gitu. Nah mereka tuh gak tahu how to-nya untuk sustain atau buat jadi tren di dunia e-sports gitu. Nah aku penasaran juga. Aku mau ngeliatin ke mereka bahwa kita bisa loh, gue bisa loh, masa kalian gak bisa gitu. Taunya ya setelah memperlihatkan itu dan akhirnya aku lumayan sukses lah hitungannya, bisa survive kan, keterusan. Dan berarti awalnya itu cuma mau ngasih contoh. Dan karena aku kan waktu zaman kerja VP itu ya kayak office kerja office. Di luar office malah kayak ya startup lah, di luar jam kerjanya tuh amburadul. Terus malamnya harus live stream. Karena di Nimo itu kan dulu ada kewajiban yang harus live stream sehari berapa jam itu. Sorry ini live stream bukan lu kan, tapi lo yang manage kan? Gua manage dan gua live stream. Gila, jadi gue gak ada waktu istirahat banget waktu zaman EVOS SVP itu. Jadi setelah at some point anak kedua aku lahir, aku mikir kayaknya harus drop satu sih.
gitu. Dan kebetulan Jadi anak yang mana yang akhirnya lo? bukan drop Wah, satu tuh ada anak di ya? micnya juga tuh, kalau cerita panjang lagi. Ada ya? Iya. Terusin dulu. Jadi apa namanya? Ya pas anak kedua aku lahir, aku bilang kayaknya aku harus drop satu yang aku fokuskan, dan aku VP yang dengan berat hati aku harus drop. Oh itu gimana tuh dilemanya tuh lo cabut gitu? Ya lumayan berat. Cuman berbarengan dengan, jadi waktu itu tuh ada berbarengan. Tapi aku udah mikir itu dari setahun yang lalu, bukan pas kejadian itu. Jadi pada tahun itu, pada season itu, tim Mobile Legends-nya EVOS itu yang apa namanya, yang digadang-gadangkan sebelumnya kayak juara dunia dan lain-lain, itu nggak lolos playoff season itu pertama kalinya. Lalu? Jadi aku sekaligus ngerasa bertanggung jawab juga atas performanya itu. Aku sekalian ya udah ini kayak waktu yang tepat untuk resign. Ya, untuk keluar dan seperti itu. Ya udah sampai sekarang jadi konten kreator. Tapi bulan-bulan awal nggak segede sekarang dong pas lo habis cabut dari EVOS itu kan? Iya, nggak segede Nggak sekarang. sekarang kan? Iya, sempat ada ini nggak? Sempat ada keraguan nggak? Kayak di 3 bulan pertama kayak anjir nih bener gak sih ini gue cabut dari kantor lah. jujur aku udah pasti dari setahun sebelumnya dan dari beberapa bulan sebelumnya aku udah mikirin panjang juga. Jadi bukan kayak one time decision kayak bulan itu wah ya udahlah emosi gue cabut, enggak sih, udah dipikirin matang juga. Jadi beruntung juga kali ya karena banyak yang loyal juga, yang itu ya pengikutku itu, penonton, member, mereka pada loyal dan selalu nge-support aku. Dan aku pun jujur sampai sekarang nggak pernah kayak mikirin mikirin viewer berapa atau viewers drop atau apa, aku nggak sih. Biarin aja gitu. Ya, aku sekarang mikirinnya membership gimana caranya naik terus. Oh iya sama aja itu. lebih penting itu ya. Ya, cuman kan kalau viewers itu kan fluktuatif ya, bisa dibilang kan. Tapi kan kalau member mereka harus bayar. Bener. Gitu. Seberapa sering member tidak melanjutkan? Lo ada hitungannya nggak churn rate tuh kalau nggak salah? Kayak itunya sih jujur aku nggak begitu. Nggak itu begitu kan harus detail. Iya, nggak begitu detail kayak aku lihat satu-satu si ini perpanjang si ini enggak. Aku selalu mikir di mindset aku kalau aku masih tetap bisa menghibur mereka dan mereka terhibur dan untuk aku juga kan kadang-kadang suka baca komen kayak Mas terima kasih. Kan jadi member aku tuh banyak. Aku ada kan kalau di YouTube tuh ada datanya ya kayak penonton umur berapa. Itu tuh banyak yang memang udah kerja Bang Radit dan mereka tuh kerjanya tuh banyak shift malam. Jadi untuk melepas penat dan stres mereka nontonin aku. Berarti banyak dari luar negeri juga kali ya? Ada banyak juga beberapa. Itu. Wow. Jadi ya dengan itu pun ya aku mikir ya alhamdulillah lah punya seperti mereka. Ada yang ini nggak? Ada yang nih gue contoh ya. Gue kan nulis nulis buku kan dari 2005 tuh. Iya. Udah berapa tahun yang lalu lah, pokoknya lama gitu. Gue masih inget ada orang-orang yang datang ke talk show gue yang pas lagi sepi-sepinya tuh datang ke talk show gue tanda tangan. Terus kan gue lagi bikin show cerita si Alpo nih. Dan kita main di Usmar Ismail Hall di Kuningan. Nah itu salah satu dari mereka yang waktu zaman 2005 datang ke acara talk show gue itu ada. Jadi gue masih kenal orangnya. Terus dia bilang, Bang, apa kabar? Dia cerita soal udah nikah, udah punya anak, dia baru mau pindah keluar kota. Ini hari-hari terakhir di Jakarta, jadi dia nyempetin mau nonton show gue. Karena habis itu dia pindah kota gitu. Iya, kabar baik. Gue tuh masih inget gitu. Karena kan dulu sepi banget ya yang datang talk show gue. Benar. Bisa dihitung jadi gue inget nih orang-orangnya gitu. Nah, member-member pertama lu masih inget gak orang-orangnya? Jujur member-member pertama ingat pasti. Terus juga kan kelihatan juga di batch-nya itu kan 24 bulan lebih tuh mereka udah member dari awal. Tapi ada yang spesifik gak? Spesifik nih orangnya ini tinggalnya di sini gitu. Maksudnya kalau sampai itu jujur karena kan ini online Bang Radit. Jadi aku gak begitu tahu orangnya yang mana atau misalkan seperti apa. Cuman ya beberapa member aku tahu. Kayak viewers yang udah stay dari awal tuh namanya mereka nggak ganti, itu ada, gitu. Tahu aku. Berarti familiar lah ya. Familiar ya. Cuma kayak orang ketemu langsung itu jarang banget sih. Soalnya kan basisnya online ya, live stream kan. Jadi aku juga nggak ada kayak fan meet dari awal gitu. Bukan kayak idol gitu dari awal fan meet gitu. Cuman yang karena aku basisnya sebelumnya EVOS di EVOS kan, SLVP. Ya beberapa fans yang EVOS fam sampai sekarang masih ngikutin aku ya aku apalah beberapa. Oke. Tipikal hari lo kayak gimana? Tipikal hari? Iya bangun gimana? Bangun jam berapa? Bangun karena live stream malam bangun jam 10, jam 11 10 gitu. pagi bangun? Ya terus? Udah bagi tugas sama istri. Jadi? Istri yang nganter anak sekolah tiap hari. Oke. Aku yang cari duit gitu. Ya karena kan anak sekolah tuh jam 7 ya?
Iya. Apa jam 6? Jam 7. Ya istri nganterin. Iya nganterin, aku bangun. Sekolah dekat rumah tapi? Sekolah dekat rumah. Oke. Terus apa namanya? Ya udah biasa makan siang. Ngopi dulu gak? Enggak, aku gak ngopi. Emang gak ngopi? Iya gak ngopi. Aku apa namanya makan siang. Ya udah main sama anak-anak. Lo kan udah ada anak-anak? Kan siangnya. Oh udah pulang? Udah pulang. TK kan pulang jam 10-11. Hah? Iya. Kok TK gue enggak anak gue? Ya kalau ekskul ada ekskul, kadang-kadang ada ekskul sampai jam 1. Iya. Nah, ya udah pokoknya jam 1 tuh udah ketemu anak-anak lah jam 2 sampai sore. Aku kadang-kadang tidur siang sama mereka atau kita keluar makan. Udah habis itu prepare maghrib ke atas aku udah ke atas ke studio aku untuk prepare konten apa atau mungkin live stream apa yang akan dibawa atau beresin kerjaan, mulai live stream kalau masih sempat ada waktu free, aku kadang-kadang nidurin anak juga sejaman lah. Jam berapa tuh? Jam 8 ya, jam 8, terus jam 9 udah naik udah prepare lagi untuk live stream jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Nah, terus subuh baru tidur. Wah gila Pak. Gitu. Tapi yang kebayang adalah berarti lo free banget ya siang-siang itu ya? Lumayan. Kayak bangun jam 10, makan siang lah apa segala macam, sempat main sama anak juga ya kan? Sempat. Oke, baru wah udah mau Happy gelap udah. nih. Iya. Mau gelap nih saatnya gue mode kerja nih. Betul. Anak tidur. Betul. Lo kerja. Betul. Enak banget. Iya, tapi kan bayangin juga kalau sebelumnya waktu jadi VP di EVOS. Siangnya tuh kerja, malamnya juga lagi. kerja. Iya, kan nggak mungkin makanya. Ya sekarang sih alhamdulillah udah enjoyable lah. Cuman ya banyak concern kayak kesehatan mungkin yang gitu-gitulah ya. Karena kan jam begadang. Iya, tapi enggak sih, cuman concern aja as a personal sama istri gitu. Olahraga nggak tapi? Olahraga kadang-kadang di kasur. Iya, bisa sih treadmill di kasur, bisa treadmill bisa sih kalau niat sih bisa emang. Berenang juga bisa. Berenang bisa berenang. Oke. Terus seru banget ya. Kalau lo pernah ngerasa capek nggak sih streaming ini? Ngerasa capek? Iya, karena kan lo harus gimana ya? Kalau gue ngerasanya tuh kayak kalau streaming ya. Streaming tuh kayak lo harus mode menghibur. Benar. Sementara lo gak pernah tahu kondisi hati lo kayak gimana. Benar. Dan lama lo itu streamingnya jam 10 sampai jam 3 jam. Benar. Aku pun pertanyaannya itu enjoy atau enggak atau ngerasa capek atau enggak. Jujur aku selama ini live streaming aku ngerasa enjoy. Oh ya? Enjoy banget. Jadi aku nggak ngerasa kayak capek, pasti kerasa capek. Cuman kalau udah mode start streaming itu capeknya tuh kadang-kadang nggak hilang aja. Jadi udah keganti. Tapi setelah itu ya capek lagi kadang-kadang gitu. Karena habis itu tidur langsung. Benar, habis itu tidur. Yang rasanya sih kayak gitu. Jadi fun aja, nggak pernah kayak ngerasa pressure atau apa. Ya so far seperti itu alhamdulillahnya sih. Wah ini seru banget ngobrol sama lo, asli. Gue berasa banget, gue udah lumayan lama juga kita ngobrol nih. Lo ada apa yang lagi dikerjain sekarang yang mungkin mau lo sampaikan? Sekarang sih masih live stream biasa aja sih. Cuman karena aku juga ya sambil punya brand kan. Apa brandnya yang ini? Namanya ya Good Lunch namanya. Good Lunch. Good Lunch. Itu dari viewers juga namanya. Semua dari viewers lah. Apa tuh Lunch? Lunch itu nick in game aku dulu sebelum sebelum jadi sekarang dulu aku pro player Dota dulu. Dota ya. Dota ya 2009 2010. Good jadi, Lunch. Ya Lunch-nya itu yang dipakai kayak good luck lah diplesetin jadi Good Lunch itu. Itu merchandise. Bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di semua e-commerce, marketplace. Marketplace yang hijau. Dan tapi rilisnya nggak angin-anginan sih, cuman kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali dan one time drop only. Jadi drop sold out alhamdulillah gitu. Ya, yang ini masih ada? Udah nggak ada. Udah habis ya. Udah habis. Next apa yang mau drop? Next ada barengan sama eventnya. Ada event Bang Windah, ada Motion Hikari di Bandung. Nanti ada special drop di situ. Dari Good Lunch. Iya, dari Good Lunch. Dari gua dan Good Lunch. Oke. Kalau tim ada berapa sih sekarang? Kalau tim apa? Tim lo? Jujur. Jujur tim gua. Jujur banget nih. Editor cuma 1. Serius. Editor cuma 1, itu pun editor shorts. Yang satu lagi editor freelance aja. Kalau misalkan aku jarang ada vlog atau apa. Kayak misalkan sekarang nih ngevlog gitu kan. Kesini ketemu Bang Radit. Ya cuma one time doang. Nanti dilempar ke dia. Cuman kalau shorts kan daily. Itu ada editornya. Oh, karena lo juga tipenya juga live upload gitu kan? Ya live jadi replay, jadi video, live jadi video, live jadi video. Live disimpan. Ya live disimpan. Jadi ya itu mah nggak ini juga ya? Iya ngedit ngedit sendiri. Ribet gitu kan? Ya kan ada tuh kayak live media share yang beberapa copyright videonya ke blog atau yang ada not safe for work itu, aku ngedit sendiri masih bisa itu, masih kepegang. Berarti teknis OBS-nya pun lo yang pegang? Semua dipegang semua, aku yang pegang semua. Semuanya. Gila, dan lo nggak pusing ya, hebat ya lo ya. Alhamdulillah. Keren banget. Masih kerasa fun dan enjoyable. Iya, karena rasa
bahagianya lebih tinggi daripada repotnya ya. Benar. Itu yang lo rasain. Iya. Aku enjoy aja sih. Gokil, thank you banget Thank you banget. udah mau ngobrol hari ini. Kalau misalnya ada yang mau lihat YouTube, TikTok, IG itu di mana alamat? Kalau YouTube ada di Dean KT. Yes. Dean KT. Kalau di Instagram ada Aldean TG. Kalau di TikTok Aldean TG juga. Oke, bisa join membership ya juga. Join membership juga di YouTube. Mulai dari 10.000. Mulai dari 10.000. #We are membership. Community keren. Nomor 1 di Indo untuk membership. Sikat. Thank you semuanya ya. Thank you Makasih Dian udah mampir. Thank you banget Bang Radit.